Selamat pagi bersama saya Cindy Raja. Mari kita awali pagi ini dengan semangat baru, motivasi hidup sehat dan inspirasi yang akan membawa kita lebih dekat kepada kebugaran fisik, mental dan spiritual. Perubahan kecil dalam hidup kita hari ini bisa menjadi langkah besar menuju umur panjang yang penuh kebahagiaan. Bersama kita akan merangkul kisah kemenangan, wawasan menarik, dan kekuatan harian yang berakar pada kebesaran Sang Pencipta. Tetap bersama kami di program Renungan Pagi, di mana setiap kata adalah dorongan untuk hari yang lebih baik. Kita mulai pagi ini dengan syukur dan harapan menuju hidup bugar selamanya. Ditulis oleh Kai Kusma bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 20 Mei 2025 dengan judul Hasrat untuk Kekuasaan. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kami melakukan segala aktivitas pelayanan dan pekerjaan kami sangat rindu sejenak untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Sakaria 4 ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Mari kita ikuti penjelasannya. Dari Gedung Putih ke perusahaan Amerika hingga siapa yang akan menjadi orang yang pertama-tama menuruni tempat meluncur taman bermain, suatu sifat yang umum dan hampir dipuja oleh umat manusia adalah kekuasaan. Kuasa untuk manipulasi, kuasa untuk mengontrol, kuasa untuk mewujudkan sesuatu. Kuasa untuk mendapatkan apa yang saya inginkan. Kuasa untuk membuat Anda melakukan apa yang saya inginkan. Kita semua menari mengikuti musiknya meski hanya sebentar. Tetapi masa sekarang ini, dorongan untuk mendapatkan kekuasaan sudah semakin mendesak. Ada istilah kekuasaan, permainan kekuasaan, jubah kekuasaan, bahkan kuasa tata cara, seperti jangan pernah membungkuk untuk mengambil kembali peralatan perak yang sudah jatuh. Panduan keseluruhan mengenai kekuasaan mungkin bisa diringkas dengan kalimat, jangan pernah membungkuk, jangan pernah merendahkan diri sendiri, jangan pernah mengakui kesalahan, jangan pernah mengundurkan genggam Anda pada anak tangga Anda. Tetapi ke arah manakah hasrat untuk kekuasaan ini menuntun? Suatu hari saat berkuliah di Universitas Andrews di Bryant Spring, Michigan, saya mengendarai sepeda saya ke lahan pertanian yang luas dari milik seorang juara tinju, Muhammad Ali, di tepi sungai St. Joseph. Pintu masuk ke pertanian itu terhalang oleh gerbang yang retak dan berkaraf. Rumput liar tinggal tumbuh di sepanjang jalan ke tempat bunga-bunga indah dulu berada. Ada retakan di aspal dan sampah berserakan di jalan masuk. Bangunan rumah yang pudar dan terkelupas di tempat di mana orang yang dulunya hebat sedang menghabiskan waktu. Pada tahun 1988, penulis olahraga Gary Smith mewawancarai Ali di pertaniannya. Ali mengantar Smith keluar ke gudang. Di lantai bersandar pada dinding terdapat kenang-kenangan Ali di masa jayanya. Foto dan potret sang juara meninju dan menari, tubuh yang terpahat, kepalan tinju yang meninju ke udara, sabuk kejuaraan terangkat tinggi dalam kemenangan. Tetapi di gambar itu ada garis-garis putih kotoran burung. Ali memandang ke langit-langit ke arah merpati yang menjadikan ruang olahraganya sebagai rumah mereka. Dan kemudian dia melakukan sesuatu yang signifikan. Mungkin itu adalah tanda penutupan, mungkin putus asa. Apapun alasannya, dia berjalan di deretan gambar dan mengarahkannya satu demi satu ke arah dinding.
Dia kemudian berjalan keluar pintu, bergumam, "Saya memiliki dunia. Saya dan itu bukan apa-apa. Lihat sekarang. Lihatlah sekarang pada kehidupan Anda. Apa yang Anda lihat? Apakah Anda menjalani kehidupan yang haus kekuasaan atau kehidupan seperti Kristus?" Kristus membungkuk untuk mencuci kaki murid-muridnya, dan oleh kuasanya ia telah dibangkitkan dari antara orang mati. Itu sesuatu yang perlu dipikirkan. Gantinya hasrat untuk berkuasa. Muliakanlah Bapa Surgawi Anda. Dengan kuasanya Anda dapat berhasil menyelesaikan tujuan yang Tuhan berikan kepada Anda. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan kekuatan rohani bagi masing-masing kami. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, farmasi, nutrisionis. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi, roh kelemah lembutan Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pasien yang membutuhkan pelayanan mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, bahkan dosen di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat mendidik setiap anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, nelayan, ojek online dimanapun mereka berada. Kiranya berkat dan sukacita sorga Tuhan juga berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka semakin hidup bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh dan pengharapan, agar mereka tetap percaya akan janji Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.